teman-teman dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar tentang doa pertama yang disampaikan, ditunjukkan, dipraktekkan, dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua sejak pertama kali melihat, menyaksikan hilal awal Ramadan. Dengan doa inilah diharapkan kita bisa mendapatkan satu rasa, satu frekuensi yang serupa seperti diisyaratkan Nabi untuk menikmati Ramadan. Referensi doa ini kita bisa temukan di antaranya pada hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 3451. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3451. Demikian juga nanti Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, demikian Imam Ad-Dailami meriwayatkan pula dalam kitab sunannya. Nah, teman-teman, seluruh riwayat ini nanti tersambung pada sosok sahabat mulia namanya Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, salah satu di antara 10 sahabat yang melalui lisan Nabi SAW dijamin masuk surga tanpa hisab, minal mubasysyirina bil jannah, yang diberikan kabar gembira melalui langsung lisan Rasulullah SAW. Sahabat yang sangat mulia, beliau dalam catatan sejarah terdokumentasikan lahir di kisaran 28 tahun sebelum hijrah, termasuk golongan orang pertama yang masuk Islam. Dari 40 orang as-sabiqun al-awwalun, beliau itu termasuk di golongan 8 orang pertama. Wafat tahun 36 hijrah, kemudian mengikuti perjalanan kehidupan dakwah Nabi SAW, menyertai bahkan pertahanan-pertahanan yang dilakukan oleh umat Islam dipimpin oleh Nabi ketika banyak sekali serangan-serangan, banyak sekali bukan hanya provokasi tapi tindakan-tindakan yang sangat menyulitkan umat Islam. Satu kali saja beliau tidak menyertai ketika berada di Syam dalam peristiwa Badar. Kemudian terluka dalam beberapa kesempatan sehingga ada bagian tangan beliau yang terluka, dan itu terbawa sampai kehidupan beliau sampai menjelang wafatnya, sehingga Nabi pun memberikan komentar, jika Anda ingin melihat seorang syahid yang berjalan, beraktivitas di muka bumi, maka lihatlah kepada Thalhah bin Ubaidillah. Dan juga beberapa riwayat sampai kepada kita yang viral di kalangan sahabat, jika Anda ingin menyaksikan orang yang sangat dermawan, orang yang konsisten dengan kebaikan, orang yang konsisten dengan kemuliaan Islam, orang yang konsisten dengan perjuangan hingga wafatnya, maka pandanglah Thalhah bin Ubaidillah. Wafat beliau dalam satu peristiwa fitnah besar, dan wafat dalam keadaan mulia seperti yang Nabi SAW isyaratkan. Jika Anda ingin melihat sosok syahid yang beraktivitas berjalan di muka bumi, yang nampak semua keteladanan nilai keislaman pada dirinya seperti dicontohkan dan diajarkan Nabi SAW, maka itulah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Dan teman-teman, yang paling menarik adalah di antara sekian perjalanan kehidupan beliau mendokumentasikan satu pedoman, satu petunjuk, satu doa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam pembuka Ramadan, bahkan saat melihat hilal pertama Ramadan. Dan inilah yang kelak didokumentasikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, demikian pula Imam Ad-Dailami dalam kitab-kitab hadis mereka yang bisa kita lacak dan bisa kita akses, bahkan bisa kita runtut riwayatnya sampai dengan bertemu kepada Nabi SAW, dari si fulan sampai ke Nabi. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui itu semua, saya memohon izin untuk menyampaikan rangkaian transmisi periwayat ini dulu untuk menunjukkan satu, betapa kuatnya referensi yang tersambung dalam ajaran-ajaran Islam pada penutur awalnya. Tidak ada satu rangkaian ibadah dalam Islam, khususnya yang pokok, yang tidak disertai dengan periwayat yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya runtut untuk menunjukkan orisinalitas, validitas, kredibilitas, sekaligus yang paling mudah dipahami untuk menunjukkan bahwa agama ini benar, petunjuknya benar, dan disampaikan oleh orang yang benar dengan cara yang benar, dan bisa kita temukan sampai bahkan kita berhidupan kini dan yang akan datang. Setelah itu kita pelajari
inspirasi dari orang yang meriwayatkannya. Kok bisa orang ini meriwayatkan informasi dari Nabi? Siapa beliau? Apa pujian Nabi untuk beliau? Bagaimana kehidupannya? Nah, ketika kita memilih profesi yang sama dengan sosok periwayat ini, kita tiru keteladanannya sehingga kita bisa termasuk dalam ruang yang dipuji oleh Nabi SAW melalui sifat-sifat dimaksud. Baik teman-teman sekalian, kita masuki keterangan nabinya, dan ini biasakan oleh teman-teman yang saya coba contohkan untuk membawa mushaf juga, supaya nanti ketika kita membahas ada keterkaitan, ada korelasi, dan ada kemudahan ketersambungan kita untuk mengakses referensi-referensi yang mungkin bisa kita raih. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, kemudian sanadnya langsung saya sambungkan ke Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, hadis riwayat sahabat Talha radhiyallahu ta'ala anhu bin Ubaidillah, beliau menyampaikan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya tegaskan dan tanamkan pada hatimu yang paling dalam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza ra'a, ya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala, adalah kebiasaan beliau jika telah menyaksikan hilal pertama di bulan Ramadan, maka qala, beliau kemudian menunjukkan kepada kita, mencontohkan dengan doa. Apa doanya? Allahumma, ya Allah. Jadi Allahumma itu bentuk halus, bentuk tawadhu, bentuk merendah, bentuk permohonan yang tinggi. Asalnya dari kata ya Allah, kemudian disatukan. Jadi dua kata ya Allah, kalau disatukan itu menjadi Allahumma. Bentuk standarnya ya Allah. Jadi kalau ya Allah itu bisa digunakan dalam bentuk standar kehidupan untuk menunjukkan fitrah kita sebetulnya tersambung dengan Sang Pencipta, ya kan? Misal begini, ketika Anda keluar terus mendung, tiba-tiba di sana refleks mengatakan ya Allah mendung, ya kan? Nah, sebetulnya itu gambaran bahwa kita itu bertuhan. Itu gambarannya. Kita itu menghamba, kita itu punya fitrah kebertuhanan, ya kan? Bahkan ketika kita melihat sesuatu yang indah pun kita mengatakan ya Allah, ya kan? Orang-orang Arab itu suka refleks, walaupun dengar suara bagus dia katakan ya Allah, gitu kan? Nah, Allah gitu, itu menunjukkan sebetulnya dia bertuhan, ya. Jadi kalau terasa sesuatu yang kurang enakan keluar kalimat itu koreksi secara pribadi supaya kita menjadi lebih baik. Kalau kita menyaksikan satu kebaikan keluar kata itu menunjukkan bahwa dalam diri kita ada kemampuan untuk memuji Allah, untuk menghamba. Puncaknya adalah kenal Allah, ma'rifatullah. Nah, setelah kenal, kemudian kita ingin terkoneksi kepada Allah dengan cara yang baik, memohon segala kemuliaan, maka gabungkan kata ya dengan Allah itu menjadi Allahumma. Nah, kalau sudah menjadi Allahumma, ini bentuknya, ini bentuk ketawaduan, bentuk kerendahan diri kita, bentuk kehalusan, bentuk kehambaan. Jadi kalau berdoa menggunakan kata Allahumma, maka merendahlah kita, menghamba kita, dan tawadhu'lah dalam memohon. Itu maksudnya. Ya, mohon izin kalau saya agak panjangkan, karena boleh jadi keterangan ini tidak begitu banyak didapatkan. Beliau kemudian berkata, qala Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan itu kepada kita semua, kepada kami ya Allah. Nah, ini menunjukkan kita memohon kepada Allah untuk kebaikan yang merata. Nah, ini petunjuk di dalam Islam, kalau berdoa itu diupayakan tidak untuk maslahat sendiri saja. Ya, kita berharap setiap orang bisa mendapatkan peluang kebaikannya. Karena itu seringkali kita dapatkan di dalam Al-Quran doa-doa yang diiringi dengan kata gantinya, dhamirnya menunjuk kepada banyak. Nah, ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kita ya Allah mohon anugerahkan kepada kami. Ya, saat kita menyebut kami itu rasakan, bayangkan bahwa kita, keluarga, teman-teman, kerabat, orang-orang Islam dimanapun berada, orang-orang beriman, kan, dianugerahkan kebaikan di dunia, kemuliaan di akhirat. Nah, itu spiritnya. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, kalau kami ini keliru karena lupa, ya maka mohon jangan dihukum dengan kekeliruan itu, karena lupa itu yang menyebabkan kami berbuat salah.
Nah, itu sertakan ya, bagaimana dalam rangkaian kehidupan mungkin pernah berinteraksi, kemudian ada kekeliruan yang berpotensi melahirkan kesalahan, ya, maka kita memohon dengan kalimat yang luas. Nah, di sini Allahumma ahillahu alaina. Ya, Nabi mengajarkan bagaimana doa itu dipancarkan aura kebaikannya untuk semua, untuk semesta. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan itu sejak nampak hilal pertamanya. Hadirkan awal Ramadan ini kepada kami semua. Ya, inilah kelembutan Nabi, terbiasa membawa semua bagian hamba Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Termasuk dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, ketika Allah mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ya, Allah memberikan satu pujian, satu kemuliaan, satu jaminan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat langsung Assalamu alayka. Semua jenis salam dianugerahkan kepadamu wahai Muhammad, ya kan, sallallahu alaihi wasallam, dan rahmat Allah dan keberkahannya. Dan Nabi menginginkan, memohon kepada Allah supaya rahmat itu disebarkan pula bagi seluruh kalangan makhluk-makhluknya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, anugerahkan pula semua kebaikan yang terkandung dalam kata salam itu kepada kami hamba-hambamu dan kepada golongan orang-orang yang soleh di antara hambamu. Ya, itulah Nabi Muhammad SAW. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, hadirkan awal Ramadan pada kami semua. Kalau kita di Indonesia, kita mohon hadirkan di seluruh bagian wilayah Indonesia ini, kan? Kemudian di bagian-bagian tempat-tempat lain yang baik. Bil yumni, satu, dengan rasa tenang, nyaman, dan nikmat. Ya, bil yumni, dengan rasa tenang, nyaman, dan nikmat. Ini teman-teman pelajaran yang sangat penting, karena boleh jadi ada yang mengawali Ramadan dengan perasaan belum tenang. Ya, kemarin yang nunggu-nunggu sidang isbat belum tenang ini, kan? Nah, yang siap-siap menghadapi Ramadan awal belum tenang ini, kan? Nah, jadi bagaimana caranya ketika kita berhadapan dengan awal, apapun kondisinya, setelah ditetapkan, alhamdulillah tanggal 1 tenang, maka tarawihnya juga harus dimulai dengan tenang, puasanya dimulai dengan tenang. Ya, ada yang ketidaktenangannya dihadirkan dalam aspek materialistik misalnya. Aduh, bagaimana sahurnya besok, gitu kan? Bagaimana nanti bukanya? Bagaimana? Nah, kita memohon yang pertama kepada Allah, diajarkan oleh Nabi bagaimana menghadapi Ramadan ini dari sejak awalnya sudah mendapatkan kenikmatan, menikmati Ramadan. Ya, ada orang puasa belum tentu menikmatinya. Ada orang sholat tarawih belum tentu menikmatinya. Nah, kita minta di awal, sejak awal, ya Allah, anugerahkan dari awal Ramadan ini perasaan nikmat, perasaan tenang, perasaan nyaman. Ketika sholat nyaman, ketika tilawah nyaman, ketika berdoa itu nyaman, ketika kita memohon itu nikmat. Ya, ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang yang hidup di masa Nabi, kalangan para sahabat-sahabat mulia radhiyallahu taala anhum jami'an, itu ketika akan menghadapi Ramadan, perasaannya sudah terkondisikan. Jiwanya sudah enak, gitu ya, dan semua amalan ternikmati, saking nikmatnya larut dalam ibadah. Ya, bisa berhenti itu aktivitas duniawi, itu bisa rehat sejenak, ya, kemudian fokus menikmati ibadah, sholatnya nikmat, baca Qurannya nikmat, berlomba-lomba dalam kemuliaan. Jadi ada yang lomba dalam ibadah ritual, ya, itu yang disebut fastabiqul khairat, itu ya, berlomba dalam meningkatkan kebaikan. Ada yang berlomba dalam ibadah harta, ya, bagaimana bisa bersedekah, bagaimana bisa kemudian motivasinya sangat tinggi. Bukan hanya diukur dengan uang saja, bahkan bisa berbagi bukaan, bisa berbagi hanya minuman, bisa berbagi hanya kurma, ya, satu bisa dibagi, ya, bahkan air pun kalau diilustrasikan bisa satu tegukan, itu bisa berbagi, saking menikmatinya. Kenikmatan-kenikmatan besar dalam keistimewaan Ramadan itu, ya. Jadi ini satu, teman-teman, bagaimana menghadapi, mengawali Ramadan dalam perasaan yang nikmat. Kemudian wal iman, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Yang kedua, memohon kepada Allah dari sejak awal Ramadan dianugerahkan kenikmatan iman, bertambahnya keimanan. Ini penting, karena nanti standar penerimaan Ramadan yang tertinggi, dan ini menjadi pokok penerimaan yang menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah penunaian rangkaian ibadah Ramadan dengan iman.
tegas Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, bahkan di hadis Muslim disebutkan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika Nabi SAW menyampaikan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang menunaikan rangkaian puasa Ramadan, juga demikian salat malamnya, tarawihnya yang didasari dengan keimanan, dia lakukan karena Allah, dia memperbaiki dirinya, maka yang pertama Allah anugerahkan adalah ampunan dari seluruh dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Nah, kita memohon kepada Allah supaya semua tindakan perilaku yang kita kerjakan dalam Ramadan menjadi ibadah yang dilandasi iman. Kalaupun kita bekerja, niatkan ibadah. Jadi kerjanya pakai iman. Nah, karena itu orang bekerja pakai iman gak mungkin korupsi, karena meniatkan sebagai ibadah. Ya kan? Masa kerja ibadah kemudian maksiat, kan gak mungkin. Ya, masa bekerja pakai iman kemudian mencuri, kan gak mungkin. Ya, la yasrikul mu'min indama yasrik wa huwa mu'min. Gak mungkin orang beriman itu mencuri ketika beriman, ya dia merasa beriman kemudian mencuri. Ketika dia mencuri, ada iman dalam dirinya, itu mustahil. Gak mungkin ketemu iman itu dengan perbuatan maksiat. Jadi kalau kita latih dalam puasa ini dengan kenikmatan iman, maka semua implementasi kehidupan kita itu pasti akan baik. Ya, jadi ayah beriman, jadi suami beriman, jadi istri beriman, jadi ibu beriman, jadi anak beriman, jadi pekerja beriman, pasti baik semua itu. Nah, ini kita sedang berlatih memohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk beriman, dan dengan iman itu pembuktiannya amal soleh. Jadi minta sama Allah dari awal, ya Allah, ya bisa meningkat iman, sehingga dengan iman itu banyak beramal soleh. Jadi nggak putus. Kenapa ini penting disampaikan? Sebab nanti ada yang dianugerahi secara merata di awal Ramadan, semangat untuk ibadah. Tapi klasik nanti nih, ya begitu berjalan, pertengahan, mulai menurun. Kan seringkali dalam ceramah-ceramah kultum kan begitu ya. Atau bahasanya terjadi peningkatan atau kemajuan. Sapnya maju ke depan, ya dari belakang maju, kan seringkali diilustrasikan demikian. Nah, kita minta sama Allah di awal, dicontohkan Nabi, supaya kenikmatan beribadah itu dari awal konsisten terus, ya sampai pertengahan, sampai ujungnya. Bahkan kalau bisa naik. Inilah doanya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Kemudian yang ketiga, wassalamati, dan keselamatan. Ya, keselamatan fisik, keselamatan pikiran, ya keselamatan jiwa. Ada yang imannya semangat, ingin ibadah, kemudian sudah tenang, nyaman, qadar Allah tiba-tiba sakit misalnya, ya sehingga tidak mampu menikmati itu dengan baik. Maka kita berdoa dari awal, mudah-mudahan saat menjalani Ramadan itu sehat sampai akhir. Ya, pikiran sehat, tenang, ya tidak banyak sesuatu yang mengganggu, jiwa juga sehat. Jadi minta tenang, nikmat, bahagia. Minta kekuatan iman, ikhlas karena Allah, bisa meningkat ibadah. Kemudian disertai dengan keadaan yang sehat, yang prima sampai akhir. Mengerjakan apapun, walaupun puasa, kerjanya tetap prima. Nah, makanya nggak ada yang masuk kantor yang dikejar musola. Tidur gitu kan, tidur lagi, ngantuk lagi, nggak ada. Ya dulu zaman-zaman Nabi itu kan aktivitas-aktivitas terpadat dan terkuat justru berlangsung saat Ramadan. Ya, dalam peristiwa Badar, itu kan berlangsung saat Ramadan dan viral kisahnya. Banyak sekali nilai-nilai perjuangan, praktek perjuangan bahkan berlangsung di bulan Ramadan, menunjukkan fisik yang prima. Wassalamati wal Islam, ya kekuatan untuk berislam, menjadi muslim yang paripurna. Jadi kalau iman tadi isiannya kepada hati, Islam itu implementasi dalam bentuk amalannya. Maka disebutkan oleh Nabi SAW di akhirnya, Rabbi, ya Tuhan yang merawat aku, menghadirkan aku, ya membawa misi dalam kehidupan yang aku bawa ini diberikan kepadaku, kata Nabi, ya wa rabbuka, dan hilal yang mencipta engkau juga, yang menghadirkan engkau juga, mengatur semesta ini, Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini kesadaran tertinggi memberikan pesan kepada kita. Bagian pertama, semua kegiatan kita itu harus dikemas dalam bentuk tauhid, dalam rangka menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengenal Allah. Demikian puasa juga, semua bentuk aktivitas ini puncaknya ma'rifatullah, kenal Allah.
Sholat tuh sampai kenal Allah. Masa tarawih tiap malam, rakaatnya banyak, bacaannya panjang, terus gak kenal Allah. Ya, nah ini goalnya kurang maksimal. Ya, puasa cuma nahan lapar, haus, tapi gak kenal Allah gitu. Itu yang dituju apa? Ya kan? Kan puncak puasa itu la'allakum tattaqun. Tattaqun itu kan meningkatnya takwa. Takwa itu puncak kedekatan kita kepada Allah. Puncak kenalnya kita sama Allah, ya, sehingga menjadi dekat tuh takwa namanya. Singkatnya begitu. Makanya orang takwa disebut taqi, jamaknya muttaqin. Kapan menjadi muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ketika punya keyakinan sama Allah walaupun tak tampak dalam pandangan kita. Kita yakin nih ada Allah, kita merasa punya Tuhan. Saya sering katakan yang mahal tuh ini. Merasa punya Allah itu mahal sekali. Jadi kalau sedang ada masalah terus kita punya jiwa seperti itu, saya punya Allah. Nah, itu kuat sekali. Insya Allah selesai. Ya. Ada proyek belum jalan, saya punya Allah. Allah sudah atur semua. Nah, itu memberikan kedamaian dan membuka visi baru. Ya, di segalanya kalau sudah merasa punya Allah, itu stabil. Diberi promosi jabatan, nah, saya punya Allah, ini cuma titipan. Nggak akan berlebihan. Ya kan? Nah, jadi dalam segala aspek latihan itu yang penting. Maka teman-teman, 5 bagian ini diajarkan oleh Nabi, ditunjukkan ketika mengawali Ramadan dengan mengatakan, Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya, kalau teman-teman mau mengikuti boleh. Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Semoga bermanfaat, semoga diridhai, semoga diberkahi, semoga diterima amal kita hari ini. Maafkan saya, masih banyak keliru yang mungkin ditampilkan. Semoga Allah mengampuni kita semua, menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna min ahli al-Qur'an radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyana wa rasulana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.